kami akan membahas 7 materi yang ada di dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Pancasila. Kedua, pelopor sistem ekonomi Pancasila. Ketiga, teori sistem ekonomi Pancasila. Keempat, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Kelima, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Keenam, negara penganut sistem ekonomi Pancasila. Dan ketujuh, penerapan dan negara penganut sistem ekonomi Pancasila. Saya Elvi Julita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila atau SMP merupakan sistem ekonomi yang terkontrol moral. Pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila harus memuat 5 prinsip berikut. Yang pertama, bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, adanya kemauan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Ketiga, penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi menjadi penegak perekonomian. Kelima, perlu adanya keseimbangan antara perancangan di tingkat nasional dengan tingkat daerah untuk menjamin keadilan sosial. Pelopor sistem ekonomi Pancasila adalah Dr. Emil Salim pada tahun 1967 yang muncul dalam suatu artikelnya. Setelah mengetahui apa itu sistem ekonomi Pancasila, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi Pancasila. Teori ekonomi Pancasila adalah teori ekonomi khas Indonesia yang model dan penerapannya selalu bersifat multidisipliner dan sekaligus transdisipliner. Teori ekonomi Pancasila tidak menggunakan asumsi ceteris paribus, tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. For your information guys, ceteris paribus adalah sebuah kondisi asumsi klasik saat faktor-faktor lain selain faktor yang diperhatikan dianggap tidak berubah. Artinya, asumsi guna menyederhanakan berbagai formulasi dan deskripsi dari beragam anggapan ekonomi alias faktor-faktor lain yang dianggap konstan. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. 1. Setiap warga Indonesia diberikan hak untuk berkreasi asalkan tidak melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perekonomian diutamakan untuk kemakmuran rakyat. 3. Pengelolaan ekonomi secara kolektif. 4. Hak milik individu diakui oleh negara. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila. 1. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. 2. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengedepankan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. 3. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama. Kedua, nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang ada. Ketiga, penyusunan perekonomian disusun secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama. Keempat, segala pengelolaan perekonomian dilaksanakan melalui pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang keenam, negara mengakui adanya hak milik individual yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang ketujuh, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya kreasi yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, kedelapan, semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara penganutnya yakni negara kita sendiri, yakni negara Indonesia. Penerapan ekonomi Pancasila. 1. Badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut dengan BUMN. Keberadaan BUMN di Indonesia adalah salah satu bukti
adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Kedua, koperasi. Koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Ketiga, serikat buruh. Serikat buruh yaitu bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Buah durian daunnya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.